Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja yang nggak masuk? Torik. Terus siapa lagi? Randy. Maulana. Yang cewek masuk semua? Zahra. Oh, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta tolong satu anak perwakilan dari kalian, silahkan ketua kelasnya memimpin. Bismillah. Siap. Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita nyanyikan bersama lagu wajib Indonesia Raya ya. Semuanya silahkan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa saja yang termasuk rukun sholat? Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Syafira silakan. Nah, pertanyaan pemantik. Anak-anak, sebelum saya lanjut ke materi yang intinya, saya punya beberapa pertanyaan di sini, ada dua. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, ketika kalian misalnya sedang bepergian jauh misalnya, lalu di tengah perjalanan masuk waktu zuhur misalnya, atau masuk waktu asar atau maghrib atau isya, lalu apa yang harus sampai lakukan supaya sholatnya itu tidak telat? Nah, siapa yang bisa menjawab silahkan. Ya, Nurin. Kalau bisa jangan sholat. Iya, itu merupakan salah satu pilihan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, menurut sepengetahuan kalian, apakah dalam agama Islam itu ada keringanan yang boleh dilakukan seseorang ketika dia dalam keadaan yang tidak normal, misalnya kayak tadi dalam perjalanan ataupun dalam keadaan misalnya sakit? Kira-kira keringanan apa yang kalian ketahui dalam sholat? Ada yang bisa menjawab? Ya, Akbar. Selanjutnya, nah sekarang saya minta semuanya berdiri. Berdirinya mohon jangan di bangku ya, berdirinya ke pinggir supaya nanti tangan tidak saling bertabrakan. Kita senam terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ben otot-otot kita itu tidak kaku ya, biar sampean merefresh kembali badan dan pikiran kita semuanya. Sudah selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak, setiap pembelajaran itu harus ada tujuannya. Target kita melakukan pembelajaran hari ini itu supaya apa sih? Nah, silakan simak slide yang sudah ada di depan. Ini merupakan salah satu tujuan pembelajaran kita. Silakan satu anak membacakan tujuan pembelajaran. Angkat tangan. Ya, silakan kita. Selanjutnya, baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita bacakan bersama, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang sudah sampai lihat di sini. Jadi nanti pertama, selanjutnya langsung saja. Sudah boleh bentuk kelompok seperti yang ada di depan, silahkan
berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah saya tunjuk di sini. Silahkan. Nah, masing-masing dari kalian nanti akan saya beri suatu skenario permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan rukso. Oleh karena itu, silahkan simak video yang akan ditampilkan di depan karena kunci dari sampean bisa menjawab permasalahan di sana itu ada dalam video ini. Silahkan disimak bersama-sama. Ini adalah video yang pertama. Sudah anak-anak, barusan yang saya saksikan adalah dua orientasi masalah yang nanti akan ada kaitannya dengan masalah yang akan sampean pecahkan dalam setiap kelompok. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap investigasi. Jadi sekarang sampean mulai bekerja dalam kelompok masing-masing. Bu Elu akan memberikan sampean LKPD. Kelompok nanti mempunyai permasalahan yang berbeda. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 1. Nah, baik anak-anak, perhatikan semuanya ke depan. Jadi sampean sudah Bu Elu kasih LKPD di kelompoknya masing-masing. Tugas sampean adalah yang pertama, silakan dibaca dulu skenario masalah yang ada pada LKPD tersebut karena masing-masing kelompok skenario permasalahannya itu berbeda. Nanti ketika sampean sudah membaca dan mengerti apa skenario masalahnya, tugas sampean adalah mencari solusi. Kira-kira kalau ada masalah seperti itu, solusinya seperti apa? Silakan pertama cari dulu informasi dari berbagai buku, boleh dari berbagai referensi. Setelah ini akan Bu Elu kasihkan pada kalian beberapa materi tambahan untuk sebagai bahan referensi tambahan. Setelah itu sampean diskusikan dengan kelompoknya, kira-kira yang menjadi solusi dari permasalahan itu seperti apa, dituliskan. Setelah itu nanti kita maju ke depan satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Silakan dimulai, saya beri waktu 20 menit. Sudah? Baik anak-anak, waktunya sudah habis 20 menit ya. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah tadi sampean berdiskusi, menggali informasi, dan sampean menemukan solusi dari masing-masing permasalahan, sekarang mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Kelompok yang lain silakan menyimak penjelasan dari kelompok 1 ya. Halo kelompok Nuril, simak penjelasan dari kelompok 1. Silakan mulai kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak,
Tadi kita sudah melakukan sesi presentasi, di mana sampean sudah mendapatkan ya, sudah mendiskusikan masalah dari skenario yang barusan sudah Bu Elu berikan. Nah, sekarang kita akan coba merefleksi. Kira-kira dari hasil diskusi, kemudian dari tugas yang sudah sampean kerjakan, apakah masih ada yang belum dipahami? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Ya, silakan. Oh baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi tadi yang kita bahas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 kan sholat qashar ya. Kira-kira selain sholat qashar apakah ada sholat, cara melakukan sholat lain yang lebih ringan? Rukhsah lain dalam sholat selain sholat qashar? Jawabannya adalah ada. Ada yang tahu apa itu namanya sholatnya? Sholat di jamaah. Jadi pilih. Kesimpulannya, perhatikan ke depan semua. Jadi kesimpulannya dari hasil yang sudah sampai diskusikan, di sini kita akan meluruskan persepsi. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan rukhsah itu apa sih? Rukhsah itu adalah kemudahan atau kelonggaran yang diberikan oleh agama Islam dalam beribadah. Ibadah itu kan banyak ya, ada sholat, ada puasa. Nah itu sebenarnya kalau kita nggak mampu melaksanakannya, itu boleh dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Anak-anak sudah selesai, kita sudah mengerti apa itu tentang rukhsah, kemudian dalil nakli tentang rukhsah. Sekarang saya mau sampai melakukan refleksi. Silakan semuanya dari tempat masing-masing men-scan barcode di depan ini untuk menjawab pertanyaan refleksi yang saya sediakan berupa Padlet. Perhatikan ini, misalnya di soal yang pertama di sini, apa yang kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Ketika sampean mau menambahkan jawaban, berarti ini yang bawah ini, tambahkan komentar. Apa yang sampean pahami? Misalnya memahami tentang rukhsah, memahami dalil nakli rukhsah, ditulis. Baik, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Ini adalah jawaban dari kalian semua dari hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Mulai dari apa yang dipahami, kemudian materi apa yang kurang dipahami, semuanya terekam di sini sehingga ini nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk Bu Elu untuk memperbaiki pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya anak-anak, selanjutnya ini nanti rencana tindak lanjut kita untuk hari ini. Jadi ketika sampean sudah mengerti pembelajaran hari ini, nanti sampean diwajibkan menganalisa dalil nakli tersebut tentang contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini nanti tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Selanjutnya, nah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan tema yang sama, akan tetapi submaterinya yang nggak sama. Jadi rencana pembelajaran minggu depan adalah kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat jamaah itu seperti apa, rukhsah sholat qashar itu seperti apa, jamaah qashar dan syaratnya seperti apa. Nah untuk itu silakan nanti di rumah sampai mengerjakan tugas dan juga mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta tolong perwakilan satu ketua kelasnya untuk memimpin berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Siap. Tuhan.